Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan ridhonya kita dipertemukan Allah dalam majelis perkuliahan mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada kita semua sebagai umatnya. Para mahasiswa yang saya cintai, selamat berjumpa dalam mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah yang untuk selanjutnya dapat kita sebut mata kuliah Ekbis Syariah. Mata kuliah ini wajib pada 7 program studi yang ada di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia dan di 2 program studi di UPI Kampus Tasikmalaya. Mata kuliah Ekbis Syariah berbobot 3 SKS, dibina oleh 16 orang dosen yang berkompeten, adalah mata kuliah unggulan fakultas yang bukan hanya diikuti oleh seluruh mahasiswa FEB dan rumpun ekonomi bisnis kampus UPI Tasikmalaya, tapi juga ditawarkan kepada seluruh mahasiswa UPI serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, serta program Permata Sakti yang pada tahun 2020 ini akan diikuti oleh 46 orang mahasiswa dari 26 perguruan tinggi di Indonesia. Mata kuliah ini akan memperkenalkan konsep-konsep dasar ekonomi, keuangan, bisnis, dan filantropi Islam, baik secara teoritis maupun kontemporer. Sebagai mata kuliah pengantar, kajiannya sangat terbatas, mengenalkan yang paling esensial, namun insya Allah akan menyeluruh. Karena itu, mata kuliah ini dapat diikuti oleh semua mahasiswa dengan latar belakang disiplin ilmu dan program studi berbeda, dan terbuka dapat diikuti oleh Anda yang bukan Muslim sekalipun pada semester berapapun. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, mata kuliah Ekbis Syariah terdiri atas 11 pokok bahasan yang terbagi dalam 14 kali pertemuan, ditambah 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Pokok-pokok bahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, overview ekonomi Islam yang akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi Islam, paradigma ekonomi Islam, dan pendekatan Islam terhadap berbagai problema ekonomi. Pokok bahasan yang kedua yaitu kritik atas sistem ekonomi kapitalis yang akan membahas tentang pandangan-pandangan dasar sistem ekonomi kapitalis yang tidak solutif dalam mengatasi berbagai problema ekonomi dan bagaimana kritik ekonomi Islam terhadap ekonomi kapitalis serta solusinya baik secara parsial maupun sistemik. Pokok bahasan yang ketiga, kritik atas sistem ekonomi sosialis yang akan membahas tentang teori sistem ekonomi sosialis, disebut juga mazhab sosialis, kritik sosialisme terhadap kapitalisme, dan bagaimana pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis yang telah terbukti gagal menjadi sistem ekonomi yang dipercaya dunia. Pokok bahasan yang keempat yaitu tentang sistem ekonomi Islam yang akan membahas tentang azas dan kaidah umum kepemilikan dalam perspektif Islam, baik secara individu, umum, maupun negara. Pokok bahasan yang kelima, pemanfaatan kepemilikan, membahas tentang halal dan haram dalam Islam, distribusi harta baik oleh individu maupun negara, secara ekonomis maupun non-ekonomis, dan tentang politik Islam, politik ekonomi Islam. Pokok bahasan yang keenam yaitu perilaku ekonomi dalam perspektif Islam yang akan membahas topik tentang ekonomi dan model perilaku manusia dalam berekonomi dari mulai Homo economicus sampai kepada Homo ethicus. Yang ketujuh, peran pemerintah dalam perekonomian Islam yang akan membahas tentang
rasionalitas dalam peran pemerintah dalam perekonomian, ruang lingkupnya dan instrumen peran pemerintah dalam perekonomian Islam, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Pokok bahasan yang ke-8 yaitu tentang perbankan Islam yang akan membahas tentang perkembangan industri jasa perbankan Islam, membahas tentang produk, akad, bagi hasil, dan manajemen perbankan Islam, serta komparasinya dengan perbankan konvensional. Pokok bahasan yang ke-9, kita akan membahas tentang industri jasa keuangan Islam non-bank. Pada saat ini hampir semua industri jasa keuangan sudah ada syariahnya. Dalam pokok bahasan ini, kita akan membahas tentang perkembangan industri jasa keuangan Islam non-bank, yaitu asuransi syariah, takaful, yang disebut takaful, pegadaian syariah, baituna wa tanbil, dana pensiun syariah, dan pasar modal Islam atau pasar modal syariah. Dan yang ke-10, kita akan bahas tentang bisnis syariah, yang akan membahas tentang bagaimana organisasi dan orientasi bisnis, etika bisnis dalam Islam, etika produsen dan konsumen, transaksi yang dilarang dalam Islam, dan peluang serta tantangan bisnis Islam di Indonesia. Dan yang ke-11, kita akan bahas tentang filantropi Islam atau disebut juga Islamic Social Finance, bagaimana konsep filantropi Islam, instrumen filantropi Islam apa, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, potensinya, isu masalahnya, urgensinya dalam menyokong pembangunan bangsa, peluang serta tantangan strategi pengembangan filantropi Islam di era digital 4.0. Itulah pokok-pokok bahasan dalam perkuliahan yang akan kita ikuti dalam mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah. Semoga memberikan manfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.